Halo semuanya, balik lagi bersama saya Yoga Persetia di proyek Villa Mezanin. Oke, jadi progres minggu lalu di villa ini, kita tuh ada pengecoran 4 lantai yang mutunya kita sudah targetin juga. Terus juga selanjutnya dari pengecoran 4 lantai kita ada pembuatan dekising kolom dan juga cor kolom. Nah, di cor kolom itu tuh juga ada hal penting yang akan kita bahas di video ini. Selain itu juga ada satu hal penting banget yang kalian tidak boleh lewatkan pada saat video ini berlangsung, itu tuh ada pemasangan detail terhadap dinding batako agar dinding kalian tuh tidak retak. Nah, apakah itu? Maka stay tune di Bangun Villa dari Nol. Let's go! Oh, yang di sini ya. Maksudku kalau Oke, Pak. Nah, jadi kita udah sampai di site. Sebelumnya, tadi saya dapat bahas tentang kolom. Apa sih yang kita lakukan saat kita udah selesai ngecor kolom? Jadi yang kita lakukan untuk menjaga atau untuk mencapai mutu maksimalnya dia, kita lakukan seperti ini. Kita bungkus dia menggunakan plastik wrap. Agar kenapa? Agar kolom itu atau beton itu tetap lembab. Jadi kalau misalnya kolomnya udah sampai selembab ini posisinya masih ada embun-embun air atau air yang mengendap di sini, itu artinya kita itu sudah berhasil melakukan perawatan pada kolom. Kalau kita sudah berhasil melakukan perawatan pada kolom, otomatis kolom ini akan bisa mencapai target yang kita cari, yaitu K250. Jadi nanti setelah ini kolomnya berumur 28 hari, kita udah nggak siram lagi, baru kita lakukan pengujian. Kita namanya lakukan pengujian itu diri menggunakan hammer test, kayak gitu. Nah, untuk pembahasan lanjutan lagi, saya mau panggil si Miser dulu nih. Mana dia nih? Oh, ini dia, Ser. Ser. Pak, izin dulu, Pak. Saya pakai Miser dulu, Pak. Ya, oke. Oke, lagi sibuk dia tadi briefing. Oke, Ser. Ya, gimana, Jadi, Bli? kemarin kita kan sempat hujan deras di sini, Ser. Ya, betul. Kondisi di sini gimana, Ser? Apa ada banjir lagi kayak sebelumnya, Ser? Kalau banjir sih enggak, Bli, ya. Cuman ada sedikit genangan aja. Genangan Ya. aja. Sama petirnya tadi Pak Mingan info itu menyambar-menyambar ke sana. Tapi sejauh ini aman ya, Pak ya? Tidak ada yang kena petir lah, Pak ya? Rumah juga aman di sini, Pak ya? Oke deh. Oh ya, Pak? Ada yang terbang atap kita? Oh, udah ya tapi ya? Oke. Sip dah, Pak, kalau gitu. Penting udah aman. Oke, Ser. Ini hari ini tepatnya tanggal berapa nih? 16 Desember. Kita lihat dinding-dinding kita udah berdiri. Ya, betul. Nah, tadi di awal video sempat aku infokan bahwa ada hal yang harus kita perhatikan saat masang dinding, saya. Ya. Jadi apa itu, Ser ya? Oke, mungkin bisa dilihat langsung di lapangan ya, Bli, ya. Ya, oke. Di sisi sebelah sini. Sisi sebelah sini ya, ini. Jadi kebetulan pada sisi sebelah sini ini ada full tembok. Ini full nanti kita Ya, tembokkan jadi sesuai gambarkan. Di sini nggak ada jendela memang nggak kita ada ya. jendela. Di sini nggak ada jendela ya memang ya. Oke. Jadi karena full tembok, kita coba siasati dengan pemasangan balok sabuk atau balok latte gitu deh. Balok latte Ya. atau balok sabuk Ya. gitu ya. Atau Itu bahasa gaul juga balok pinggang lah ya, ya. balok Oke. pinggang. Nah, fungsinya apa? Fungsinya apa tuh, Ser? Itu Nah, sebelum kamu ngasih tahu fungsinya, Ser, oke. kasih lihat dulu nih. Oh, ini angkurnya. Ya, Ini angkurnya. Ini berarti nanti ada balok ke ya, sini. betul. Nah, oke. Itu ada yang udah jadi berarti Ya, kayak gitu ya ini nanti udah yang jadinya. udah jadi ya. Oke, nanti jadinya kayak gitu. Nah, fungsinya, Ser, kita harus kasih tahu biar nggak dikira asal bikinnya kita, Ser. Betul. Fungsinya nih apa, Ser? Oke, secara fungsi dari bentangan tembok ini kan lumayan panjang nih, ada 8 meter nih. 8 meter total ya, Ya, sana. terus tingginya ada di 3 meter. 3 meter. Dan tidak ada jendela sama sekali. Tidak ada jendela, full tembok batako. Jadi untuk lebih protek dan lebih mengikat, kita pasang yang namanya balok latte gitu. Di tengah-tengah, di tengah-tengahnya kita ya, posisinya. Oke, jadi itu fungsinya biar mengurangi retakan tadi ya, pada dinding. bisa. Karena kan bisa jadi ada pergerakan tanah lah sebagai, walaupun kita udah bikin sekuat, teman-teman kan pasti udah ngeliat gimana kita bikin awal kan kita udah pakai borpal gimana lah itu semuanya, tapi tetap kita mengurangi atau mencegah adanya resiko kayak gitu ya, Sarah. Tetap sekali. Itu ada balok pinggangnya. Berarti ini angkurnya nanti kita pasang di sini. Karena di sini full solid. Nah, kalau misalnya, Sarah, ini kan sebenarnya nanti di area sini itu juga ada jendela. Ya. Nah, kalau di area sini yang ada jendela itu berarti pemasangannya di mana deh, Ser? Posisinya. Baloknya apa? Perlu balok seperti ini apa tidak, Ser? Perlu juga, Bli. Perlu.
Itu nanti kita bisa pasang di atas kusen. Di atas kusen ya. Ya, itu juga biar mencegah tekanan yang dari atas ya, meminimalisir tekanan dari beban area atas. Bisa biar tembok bagian bawah juga tidak mengalami keretakan halus. Mantap. Nanti berarti di sini belum ada ya? Ya, sementara belum ada ya contohnya. Oke dah kalau gitu. Nah, ada lagi itu kan hal pertama tentang balok latar balok pinggang. Ada lagi yang kedua, Ser. Kita kasih bonus nih. Apa yang kita pasang biasanya, Ser? Itu mana, Ser? Di sebelah situ ya mungkin ya? Situ, oke, kita kesana. Nah, Ser, jadi kita kasih bonus lah ya buat teman-teman yang selalu stay tune di episode Bangun Villa dari Nol nih. Bahkan kemarin penontonnya tuh sampai ratusan ribu, Ser. Waduh, jadi luar biasa jadi semangatnya. Jadi kita kasih bonus yang kedua, apa sih yang biasanya dipasang biar mencegah dinding itu terjadi keretakan, Ser? Ya. Apa tuh, Ser? Oke. Selain balok latte yang tadi, kita juga pasang yang namanya angkur di setiap pasangan batako. Yang mana tuh cara namanya? Ya, mungkin bisa dilihat di sebelah sini. Oh, iya. Jadi sementara yang kelihatan di area kolom praktisnya dulu. Kalau di pojok-pojok sebenarnya kita udah pasang. Udah pasang ya semuanya. Ya, jadi udah pada ketutup yang dipasangan. Jadi mungkin bisa dilihat di sini ya. Itu ya, yang ada horizontal ya. Nah, itu fungsinya apa lagi? Itu sebagai pengikat pasangan batako ya. Sesama pasangan batako vertikal horizontalnya biar sama-sama merekat gitu loh. Dan kamu masang itu setiap berapa batako? Itu secara batako mungkin di 4 sampai 3 pasangan atau di 80 sentian. 80 sentian ya. Itu sudah standarnya yang baik itu, Ser. Oke, Ser, tadi kan kita udah bahas perihal jaraknya tuh. Ya, betul. Nah, sekarang nih kita untuk angkuran yang tadi kamu bilang tuh besinya tuh berapa, Ser? Nah, umumnya kita pakai besi 8 polos ya. Besi 8 polos ya udah cukup. Nah, tadi besi ukurannya udah tahu, jaraknya udah tahu, panjangnya sekarang, Ser. Panjang yang horizontal tuh berapa? Ya. Untuk panjangnya itu kita pakai di standar 40 diameter. 40 kali diameter ya. Jadi 40 kali 8 mili itu di sekitaran 30 sentian ya. Berarti kita pakai rata-rata 30 cm. Nah, berarti selain di sini, di kolom sama pertemuan kolom batako kan juga ada dong pastinya. Dipasang di sini. Oke, nanti ini juga sama ya jaraknya. Nanti kita selipkan aja foto yang udah terpasang antara kolom sama batako. Biar teman-teman juga pada ngeliatin gimana posisi angkuran dari kolom ke batako. Nah, itu perihal angkur. Sekarang tuh kita balik lagi perihal kolom ini, Ser. Pak Mingan. Permisi nggih. Sebentar aja, Pak. Tadi kelewatan soalnya, Pak. Nah, Ser, ini, Ser. Ya. Jadi ini kan posisinya kita melakukan perawatan kolom yang kemarin. Jadi setelah pengecoran yang kita bahas sebelumnya, setelah pengecoran kita bungkus dia dengan plastik wrap. Itu tujuannya biar kita bisa mampu nahan air lah ya. Nggak cepat penguapannya. Nah, ini tuh sekarang kita harus rawat berapa hari, Ser? Ini di maksimalnya umur beton itu di 28 hari. 28 hari dia mencapai mutu maksimalnya gitu ya. Jadi selama 28 hari kita harus proteksi kayak proteksi pakai plastik ya. Ini biar dia tuh ketahan airnya. Jadi ini sampai sekarang tuh posisi udah berapa lama kolom ini berjalan? Ini udah jalan umurnya di 14 hari ya. 14 hari ya? Oke. Berarti ini setiap hari kita siram ya? Ini bisa kebukti dari sini nih, embun-embunnya masih ada dan kolom masih basah. Kalau ini berarti bisa dibilang nih perawatan kolom kita tuh berhasil, dan nanti saat dia mencapai umur ke-28 hari, kita akan melakukan pengetesan, Ser ya. Pengetesan apa namanya itu, Ser? Nah, itu pengetesan beton itu namanya hammer test ya. Hammer test ya. Oke, nanti kita pakai hammer test setelah 28 hari. Jadi jangan lewatkan. Jadi 2 minggu dari sekarang kita akan membuat episode di Bangun Villa ini yang melakukan pengujian mutu beton. Oke. Itu dia tentang beton tadi. Kita kasih Pak Mingan melanjutkan tugasnya. Nah, sekarang tuh, Ser, itu kan kita sempat bahas masalah double wall. Iya, betul. Ada tembok bangunan sendiri sama ada tembok pembatas sendiri. Kayak di sini juga kelihatan kan dia nih, ini tembok penyangkar kita, tembok pagar. Nanti di sini akan ada tembok bangunan gitu ya. Nah, kalau misalnya selain kita ada proteksi tadi double wall itu, kita tuh kan pasti ada pakai lagi satu hal, Ser. Ya, betul. Apa tuh yang kita pakai di sana tuh ya? Nah, jadi di space antara dua dinding ini, dua dinding tadi double wall tuh, itu kita biasanya pasang yang namanya membran ya. Membran. Kita coba liatin contohnya, Ser, langsung ke tempatnya. Nah, ini nih contohnya, Ser. Ini dia termasuk tembok bangunan. Ya. Berarti nanti di sini akan ada lagi tembok penyangkar atau pagar. Tembok pagarnya. Jadi walaupun dia udah ada tembok bangunan, kita tambahin lagi dia tembok, udah double wall tuh, double batako.
tapi kita tambahin lagi satu hal ya Sir yang Ya. tadi kamu bilang. Itu tuh apa tuh Sir? Itu di space pasangan ini nanti kita tambahin yang namanya geomembran. Jadi itu fungsinya memproteksi dinding bangunan ya dia. Jadi kan ini area terbuka kan. Jadi bisa saja air ngerembes ke bangunan. Walaupun ada double wall, tapi dalam arti fungsi membran ini kan lebih menahan lagi bagian dalam, bagian dalam. Karena kan nanti juga di sini rencananya taman. Ya Sir. Taman otomatis kan ada penyiraman nih, otomatis tembok ini akan basah. Terus ini tuh kan teman-teman ini void sampai atas, jadi ini atas tuh nggak ada atapnya, jadi hujan panas tuh bisa langsung masuk, otomatis temboknya ini akan terserang sama panas, sama hujan. Kalau misalnya kita udah double wall tadi, itu tuh udah lumayan lah ngeproteksi. Cuman kita pengen ada proteksi ekstra lagi di bagian dalam Sir. Jadi bagian dalam ini ditambahin membran seperti yang Misyar bilang tadi. Itu tuh biar kalau ada hujan, ada panas, dia lebih aman lah. Nah, selain di sini juga kita mungkin ada lihat di bagian belakang Sir. Di bagian belakang tuh ada juga contoh biar teman-teman juga pada tahu. Kita let's go ke sana. Kita lihat lagi di bagian sini. Ini tuh tembok belakangnya kita Sir. Ya, betul. Ini tembok belakang bangunan kita. Jadi ya, nah, di sini kalau teman-teman lihat ada dua perbedaan dinding nih. Ada dinding yang lebih menjorok keluar dan ada dinding yang lebih masuk ke dalam. Padahal ini adalah dua bangunan yang sama nih. Itu tuh gimana Sir? Maksudnya ini Sir? Nah, jadi kebetulan di unit sebelah sini pasangan batokonya yang udah terpasang itu di bagian pagarnya, Bri. Oh, jadi ini tuh bagian pagar ya? Tembok penyengker, tembok pagar ya? Betul. Nah, di unit sebelahnya itu di tembok bangunan yang sudah terpasang. Jadi di bagian sini juga nanti kita bakalan pasang double wall juga ya. Berarti ini nanti akan menerus ya Sir? Ya, betul. Sampai ke sana ya. Terus juga yang dari dalam akan menerus ke sini untuk tembok bangunannya. Nah, juga kita bakalan pakai yang namanya membran. Membran tadi. Kebetulan kan ini area luar ya, Blia, paling terluar nih. Jadi bisa aja matahari lah, hujan badai lah ya. Ya pasti juga akan nyerang tembok kita. Oke, jadi itu teman-teman ya. Kita tuh selalu juga mempertimbangkan atau memperhatikan hal-hal seperti ini. Karena ini kan tembok bagian luar, panas, hujan, apalagi di sini kan kalau di Bali juga curah hujannya kan tinggi kan, kayak kemarin beberapa kali juga hujannya tuh seharian. Jadi selain kita ada tembok pagar ini, ada dua tembok double wall tadi, kita tuh akan menambahkan membran yang nanti mungkin waktu pengapliasan membran itu kita akan buatkan lagi video ya. Jadi nanti kita ada selipkan membran di bagian tengah itu, kalau bagian sini di belakangnya baru kita akan pasang tembok batakonya lagi, baru kita akan sela-selanya itu kita akan sedikit cor dia pakai luluhan biar dia tuh saling pegang lah. Nah, walaupun kita tuh sudah pakai cat yang bagus sekalipun, kalau kita tidak memperhatikan hal seperti ini, lama-kelamaan juga tembok tuh akan rembes. Nah, jadi sebelum kita ini kan nanti kita sekarang masih proses strukturan nih. Akan ada nanti kita proses finishing dan proses cat. Jadi teman-teman yang pengen endorse kita nih, Real Cat, biar bisa kita bikinin lagi bangunan yang proper, yang tahan dengan badai. Selain kita proteksi dari dalam, otomatis kan kita juga harus proteksi di luar. Jadi teman-teman yang pengen gini ngetes catnya di bangunan kita, boleh tuh nanti info di bawah ya. Ada CP-nya tuh. Teman-teman bisa kontak ke sana. Pak ini atau beli nih, kita mau coba deh pakai cat ini kuat apa enggak. Nanti kita boleh aplikasikan di sini. Oke. Jadi selain kita pakai, jadi kalau udah kita proteksi double wall tadi, kita bisa di bagian luar ini kita bisa pakai cat waterproofing, kita juga pakai cat eksterior. Nah, karena poin dalamnya, poin pentingnya adalah gimana kita proteksi dari dalam dulu, baru kita proteksi dari luar. Oke, paling itu aja di sini ya Sarah. Nah, ini kan posisi batu kita, pondasi kita ini udah lumayan tinggi juga nih. Betul. Ini selain memang menahan rembesan dari bawah, air tanah karena ini bekas sawah, memang juga ini mengikuti level jalan tadi. Kita pengen biar lebih tinggi daripada jalan. Nah, ini tuh rencana nanti kamu mau apa ini, Sir? Batu-batu ini, Sir. Kan nggak elok pemandangannya dari luar nih. Nah, jadi pasangan batu ini nanti kita tetap finishing, kita akan plaster. Juga pastinya kita akan cat. Biar looknya dari luar itu nggak kelihatan kumuh gitu ya. Berarti nanti kamu full nih akan kamu plaster ya, sampai ke atas. Nah, kalau plasternya ini kan otomatis beda, Sir ya. Kalau plaster yang di arah basah ini ada khususnya kan kita buat biasanya. Itu plasteran apa namanya, Sir? Itu biasanya kita bisa bilang itu crush ram. Crush ram ya. Oke, itu beda sama plasteran yang ada di dalam bangunan. Nah, plasteran crush ram itu berapa campurannya, Sir? Itu biasanya sebelum kamu kasih tahu, nanti kita kasih
di video selanjutnya Ya. aja share ya, biar teman-teman. Makanya teman-teman jangan lupa ikutin kita terus. Yo share, yoga dan share di episode selanjutnya. Nanti waktu finishingan kita juga akan melampirkan lah teknis kita seperti apa. Oke, mungkin itu dulu di bagian belakang. Itu pipa kita dah. Kita lanjut kemana, Share? Coba kita ke bagian depan, Share. Ya. Kita ngeliatin progres bagian depan. Ya. Sini dulu, Share. Kita ngasih lihat yang progres di sini dulu. Ya. Jadi ini udah mulai kelihatan nih kan? Ya. Kita udah masang dinding. Kita ke sini dulu. Nah, di bagian sini, tembok yang sana tuh berarti kan dia lebih tinggi nih, Share. Ya, betul. Itu berarti memang tembok sekalian sama tembok bangunan di sana ya. Ya. Untuk biar menjaga privasi Di area yang unit bagian sana. Oke. Jadi walaupun ini bangunannya di area satu tanah, tapi kita tetap buatkan privasi masing-masing unit biar ya privasinya biar terjaga. Ya, gitu aja sih. Nah, Share, ini kan udah mulai kelihatan nih. Ya, betul. Ini rencana yang teman-teman kalau masih ingat, ini tuh rencana pathway kita ya. Ya, Share. Ya, pathway. Temboknya kita nggak usah terlalu bikin tinggi, karena kan juga fungsinya untuk pathway ya, biar Ya. bisa ngeliatin fasad dari villanya. Nah, mungkin di pathway ini, Share, kita tuh nanti selipin gambar lah biar kelihatan. Ini tuh akan jadi pathway masing-masing ke villa A atau villa 1 dan ke villa 2 gitu. Di sana juga ada sumurnya, kita taruh di bagian dalam bangunan pastinya. Oke, nah Share, paling itu aja ya progres kita di minggu ini. Nah, jadi setelah pemasangan batako di dalam bangunan itu selesai, itu pekerjaan selanjutnya kita apa, Share? Nah, nanti kalau setelah pasangan batakonya selesai, kita udah mulai ngeset backcastingan ring baloknya nih, Bli. Backcasting ring balok ya? Oke. Sekalian dengan backcasting plat lantai atas. Lantai mezaninnya ya kan? Nah, jadi nanti akan lebih kelihatan tuh mezaninnya seperti apa. Oke, nah rencana kita tuh di sini pakai gini kan, Share? Kita pindahin scaffolding yang ada di proyek satunya itu pindahin ke sini ya semuanya. Betul. Jadi karena kita nggak terlalu banyak pakai bambu, kita bisa manfaatkan scaffolding besi kita untuk kita alihkan ke proyek ini. Betul. Jadi tapi kamu udah set itu ya? Pengirimannya udah ya? Oke, paling itu aja, Share. Ya, kita akhiri video ini. Jadi teman-teman jangan lupa ikuti terus episode bangun villa dari nol buat teman-teman biar tahu bagaimana sih proses bangun villanya. Nah, kedepannya pasti akan ada lagi hal-hal seru yang kita akan bahas ya. Betul. Di proyek Share ya. Jadi jangan lupa selalu tonton kita, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian yang lagi bangun rumah atau yang bahkan pengen bangun rumah sama kita juga bisa. Oke, thank you. Oke, thank you. Ciao.